warahmatullahi wabarakatuh. Komandan ini kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak ketua RW, pengurus RW, para ketua RT dari 1 sampai 13, masing-masing seksi keamanan di RT yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita hadir bersama-sama di tempat yang tidak seperti biasanya. Pada malam ini pembahasan masalah keamanan. Enggak, emang enggak jauh. Udah terus. Masalah keamanan di lingkungan RW 046 yang akhir-akhir ini semakin meresahkan, sehingga pada rapat di Rusergul seluruh RW mencetuskan untuk diadakan keamanan bersama. Setelah itu diadakan rapat lagi di Masjid Al-Ikhlas, mengundang Pokdar dan juga kepolisian yang memutuskan untuk dibentuk security keamanan di RW 046 ini, yang pada saat itu menunjuk saya sebagai koordinator. Jadi di sini saya sebagai untuk membuat konsep security di 046 ini, membantu seksi keamanan RW 046 yang nanti akan diserahkan oleh ketua RW 46 untuk dilaksanakan. Adapun konsepnya, konsep dasarnya, jadi konsep ini bisa berubah karena setiap masukan itu penting. Oleh karena itu dari awal kami sebagai Pokja, kelompok kerja, baik itu seksi keamanan juga ketua RW, dalam beberapa hari ini semua menemui RT-RT dan juga mensurvei wilayah-wilayah yang kira-kira cocok dipasang pengaman, yaitu mungkin pagar atau tembok atau pembatas. Jadi alhamdulillah sebenarnya pengembangan security ini konsep awalnya ada di RT 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Jadi di RW ini sebenarnya hanya pengembangan. Cikal bakalnya itu 10 tahun lalu sudah ada. Oleh karena itu kami mencontoh bapak-bapak yang sudah ada keamanan di wilayah masing-masing. Nah, kita ini hanya mengembangkan untuk penerapannya di RW 046. Alhamdulillah ternyata masukan-masukan ini banyak. Ada masukan yang saling mendukung, ada masukan yang pro kontra, ada masukan yang kira-kira perlu kita pikirkan bersama karena masih meragukan. Alhamdulillah dari RT 1, 2, 3 itu sudah ada keamanan, yaitu Bapak Judon yang sudah bekerja selama 10 tahun lebih, yang mudah-mudahan permintaan dari RT 1, 2, 3 ini untuk dikaryakan kembali. Nah, jadi ya alhamdulillah kita pun menerima, terbuka bila ingin menjadi keamanan di RW 046 ini dengan syarat-syarat yang baru, yaitu menandatangani mau MOU perjanjian kerja. Jadi dulu mungkin mereka tidak ada perjanjiannya, jadi kerjanya ya mungkin hanya pesan-pesan lisan. Sekarang kan ada pesan tertulis yang harus ditandatangani bersama, karena ini menyangkutnya tanggung jawab kita sebagai untuk seluruh RT. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang membuat laporan begitu aja. Jadi semuanya harus lengkap karena sebagai pertanggungjawaban. Yaitu masukan dari RT 1, 2, 3. Adapun masukan dari RT 5, 7, 8, ya ini bahwa sudah ada keamanan juga, di mana RT 5 keamanannya ada, tapi hanya datang sebulan sekali mengambil gaji. Vanilla. Ini kalau ini ya. Kalau itu sebenarnya itu salah. Ya. Mungkin di waktu kita RT 5 tidur,
Nggak tahu. Oh iya, malam aja dia datangnya. Oh iya. Bagian orang yang nggak boleh suzon gitu. Ya, seujon ya. Mungkin keamanannya tidak nampak mata, jadi punya ilmu khusus. Yang penting kata keamanannya aman, ya. Buktinya selama 10 tahun ini aman ya, alhamdulillah. Jadi nggak masalah bagi RT 5. Terus masukan-masukan lagi, ada lagi dari RT 4, RT 9, RT 10, 11, 12, 13. Nah ini masukannya sangat banyak nih RT ini karena belum pernah punya keamanan, jadi khawatir, terlalu khawatir karena selama ini memang yang terancam RT ini nggak punya keamanan. Jadi masukannya banyak sekali. Pertama, memberi masukan yaitu agar security-nya ini merekrut orang-orang yang masih muda. Ya ini ya kenapa? Karena security ini bukan 1-2, jadi orang lama juga ada, orang baru juga ada. Memang penting yang masih muda, karena yang masih muda kan kalau untuk tugas malam lebih kuat lah. Mas Rinto Larinya lebih kuat. Nah itu salah satu aja. Dan masukannya lagi yaitu tentang koordinator keamanan. Ini memang yang kita butuhkan koordinator keamanan, baik itu dari militer atau dari polisi. Ini yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang belum ada yang mengaju, belum ada istilahnya. Sedangkan ini sangat penting karena selama ini di wilayah kita ini bukan tidak ada militer, bukan tidak ada polisi, banyak. Tapi setiap kita minta mereka itu sibuk. Ya bener lah, emang tugas negara sibuk lah. Karena nggak boleh sembarangan, karena apalagi sekarang banyak teroris. Jadi wajar, dari sekarang belum dapat, tapi alhamdulillah dari RT 10, Bapak Pojung ini menawarkan bahwa ada warga barunya yang dari kepolisian, sepertinya bersedia. Mudah-mudahan beliau nanti disambangi oleh Ketua RW bisa bersedia menjadi sebagai koordinator kita. Karena ini perlu kita sebagai keamanan ini di backing atau minimalnya melatih mental security ini. Ada ini belum nih. Nah yang kedua ini masalah dari RT 13, masalah perbatasan antara perumahan Geriasri dengan Villa Gading Harapan. Nah ini perbatasan ini yang belum kita putuskan, jadi kita mau tembok atau kita bikin pintu untuk pejalan kaki. Walaupun kita setuju, tapi kan kita berhubungan dengan RW lain, jadi kadang-kadang mereka belum tentu setuju, jadi ini masih perlu dibicarakan. Dan dari RT 9 mungkin ingin membuat semacam klaster tembok. Nah itu pun mungkin bisa ditanyakan kepada RT 9. Jadi masing-masing masukan ini kadang-kala ada masukan yang saling mendukung, kadang-kala ada masukan yang masih pro kontra. Baik semacam keamanan, ada yang masih muda, ada yang masih sudah tua, itu kan masih pro kontra kita harus bicarakan. Kedua, masalah keamanan di RT 5, itu kan kita tidak bisa sembarangan memutus kan. Mungkin nanti mereka dengan kita putus, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan yang keamanan RT 5. Jadi kita hanya mengantisipasi saja. Untuk sistem ini pada dasarnya keamanan satu pintu itu kalau kita bayangin bukannya kita itu keamanan pintunya satu. Maksudnya komandonya satu. Jadi biasanya kan di RT masing-masing punya keamanan. Jadi sekarang kita keamanannya komandonya satu, yaitu ketua RW. Jadi kita tetap ada 3 pintu. Pintu utama yang bisa dilewati mobil, motor, dan ada pintu kedua mungkin yang bisa dilewati hanya oleh pejalan kaki seperti di RT 1 atau seperti RT 13, itu pejalan kaki masih bisa lewat. Jadi ini pintu-pintu ini buka tutupnya pun kita belum bicarakan. Buka tutupnya itu mau siang aja atau siang malam, dan kalau malam yang dibuka yang di mana. Nah ini kan kita belum, yang perlu kita bicarakan. Jadi bukanya jam berapa kalau malam ditutup semua, penjaganya siapa, yang bisa lewat dari arah mana. Nah ini masukan-masukan ini yang perlu kita tanggapi juga. Kita ini sistem keamanan terintegrasi, jadi semuanya ini kita butuhkan, baik itu ketua RT,
ketua RW, seksi keamanan di RT-RT, kepolisian, Popdar, semua ini kita butuhkan untuk kita saling bekerja sama, karena kejahatan itu sifatnya bergerak terus dan mereka mempunyai sistem yang serba terbaru. Jadi kita harus punya sistem juga yang saling terintegrasi, yaitu kita gerakan seksi-seksi keamanan di RT-RT. Begitu juga ketua RT-nya, umpamanya seksi keamanan ini kita lengkapi minimal ada 1 HT yang bisa berhubungan dengan keamanan security. Ya seperti RT 10 ini, misalnya udah canggih lah, dia mempunyai CCTV, nah itu ide bagus, bisa dicontoh sama kita-kita. Dan CCTV-nya bisa kita akses melalui HP. Jadi akhirnya kalau ada penjahat yang masuk dari wilayah kita masuk ke RT 10, bisa kita lihat ini dia mau ngapain lagi nih lewat ke masuk ke RT 10. Jadi kita bisa mengetahui, apalagi kalau masing-masing RT punya sistem seperti dipunyai oleh RT 10. Nah ini salah satu contoh. Jadi kita bisa memantau orang-orang yang lewat mencurigakan di wilayah masing-masing. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.